Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada channel ini, channel Bengkel Engineer. Teman-teman sekalian, pada kuliah singkat kali ini, yaitu kuliah singkat part 4 ya, tentang chain atau rantai dan sprocket. Chain and sprocket ini aplikasi yang sangat luas, seperti kita lihat di layar monitor ini ya. Ini adalah chain untuk driving ya, untuk penggerak. Jadi disambungkan dengan motor dinamo listrik ya. Kemudian disambungkan dengan chain. Kalau pada kuliah sebelumnya, teman-teman bisa lihat transmisinya adalah menggunakan belt, menggunakan gear motor, gearbox ya. Nah, pada kali ini menggunakan chain. Ini adalah untuk driving ya. Ini sprocketnya, ini chain, ini double strand namanya ya. Ada dua rangkai chain. Jadi kalau membutuhkan power yang besar, yaitu kita bisa menggunakan double strand atau triple ya. Itu ada yang 3, ini di gambar ini ada 2. Aplikasi conveyor ini, aplikasi chain conveyor ini sangat luas ya. Ini seperti di gambar, ini untuk chain conveyor ya. Sprocketnya juga khusus, beda ini sama ini nih sprocketnya. Ini adalah untuk chain conveyor. Ini ada attachmentnya nih. Jadi kalau ada attachmentnya ini adalah untuk conveyor ya. Kemudian ini juga chain untuk chain conveyor. Ini juga untuk chain conveyor ya. Ini ada attachmentnya. Ini ada attachmentnya. Jadi aplikasi untuk chain ini sangat luas. Satu untuk driving, yang kedua untuk chain conveyor. Ini diambil dari katalog Hitachi chain conveyor ya. Jadi bentuk-bentuknya juga diperlihatkan. Seperti ini adalah standar chain, kemudian ada steel conveyor chain, ini ada attachmentnya. Kemudian untuk water treatment, untuk water intake ya, untuk nguras-nguras sampah itu menggunakan chain conveyor, chainnya seperti ini. Kemudian juga aplikasinya untuk pabrik gula ya, itu bentuk-bentuknya seperti ini. Jadi chain conveyor ini adalah aplikasinya sangat luas untuk smelter dan mineral industri ya, untuk industri pertambangan, industri smelter, industri mineral, batu bara, itu banyak sekali menggunakan chain conveyor. Kemudian juga di pabrik semen, kemudian di pabrik makanan untuk mentransportasikan produk dari suatu tempat ke tempat lain ya. Kemudian juga bulk powder, tepung-tepung itu, kemudian di pabrik pupuk, di pabrik baja, di pabrik gula, di water intake ya, untuk pembangkit listrik itu, untuk mengangkat kotoran-kotoran ya, sampah-sampah. Jadi itu aplikasinya sangat luas untuk chain conveyor. Seperti ini chain conveyor ini bentuk-bentuknya ya. Itu ada attachmentnya, jadi bisa digabungkan, dibaut ya antara satu sama lainnya untuk membawa material ya. Bentuk-bentuknya seperti ini. Teman-teman silakan lihat detailnya ya di katalog Tsubaki atau katalog Hitachi, karena itu yang populer di Indonesia. Bisa juga seperti ini yang untuk yang kecil-kecil ya. Nah, di gambar ini chain conveyor ini untuk mentransfer coil ya, coil gulungan plat baja. Ini juga untuk insinerator ya, untuk mentransfer, mengangkut sampah-sampah sebelum dibakar. Selanjutnya itu tadi pada bagian satu adalah mengenai chain conveyor. Nah, pada pembahasan kali ini kita lebih fokus kepada chain untuk drive ya, jadi drive chain seperti ini yang kita temui untuk
gear motor untuk menggerakkan konveyor, menggerakkan drum, menggunakan roll, ya itu banyak sekali dipakai. Nah, seperti apa chain conveyor ini? Pertama adalah tadi yang umum dipakai ya, yang sering kita beli seperti ini. Kemudian juga kalau kita ingin membutuhkan chain ini atau rantai ini pada lingkungan yang korosif atau chemical ya, itu juga bisa dipesan. Jadi dia punya material khusus, tahan korosi, tahan kimia, kemudian juga bisa juga dipesan untuk yang tahan gesek, tahan aus ya. Itu biasanya materialnya itu menggunakan chrome, high chrome. Nah, selanjutnya ternyata chain ini juga bisa untuk aplikasi torque limiter ya. Jadi kalau kita lihat di gearbox itu ketika itu torsinya lebih, dia akan trip motornya. Jadi untuk memproteksi gearbox supaya tidak rusak ya, itu pakai torque limiter untuk membatasi torsi. Kemudian juga sprocket ini untuk tensioner dan idler ya, tensioner dan idler. Jadi kalau kita memasang chain kemudian kendor ya, itu bisa ditekan atau bisa didorong ya dengan menggunakan tensioner dan idler. Kemudian juga ada chain sprocket ini untuk pin gear drive. Jadi kalau kita itu ingin kalau roda gigi itu terlalu rumit, terlalu kompleks, terlalu mahal ya, maka chain and sprocket ini bisa digunakan sebagai pin gear. Silakan teman-teman lihat di katalog Subaki atau katalog Hitachi ya, bagaimana aplikasi inner rotary, outer rotary ya, untuk menggerakkan drum atau untuk ini rack and pinion ya. Jadi dia berfungsi seperti roda gigi ya, itu adalah disebut pin gear drive. Kita jelaskan karena kita lebih fokus kepada chain untuk drive. Ini adalah gambar yang exploded ya, pecahannya gambar ini. Nah, kita lihat kalau teman-teman ingin memahami pitch itu apa, ini ya jarak antara kedua roller ini disebut pitch. Kemudian juga untuk menyambungnya tuh ada namanya connecting link, atau juga bisa kita menggunakan offset link. Offset link itu misalnya kita pakai untuk mengangkat atau kemudian menarik ya, dengan hidrolik itu bisa pakai offset link. Nah, chain sprocket ini kalau kita lihat itu yang paling populer ya, itu memang ada BS, British Standard, ada DIN Standard, tetapi di kita yang populer itu JIS atau RS atau ANSI. Nah, kalau kita membeli chain, itu chain numbernya berapa sih? Nomornya berapa? Itu 25, 35, 40, 50, 60, sampai 240. Makin ke sini, makin ke 240, ini bentuknya semakin besar, semakin kokoh chain itu. Jadi, seperti ini chain itu. Nah, ini adalah spesifikasinya. Jadi, ini adalah double strand, kemudian ini triple strand. Jadi ada 2 rangkai, ada 3 rangkai. Ini adalah untuk power besar ya. Jadi jika dalam hitungan itu 1 strand itu tidak cukup, maka kita bisa menggunakan double strand atau triple strand. Otomatis sprocketnya juga roda giginya itu ada 2, yang ini ada 3, yang ini single gitu. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, kita lihat ini pitch ya, pitch jarak antara pin-pinnya ini adalah 19,05 untuk RS60, untuk chain number 60. Ini adalah pitch-nya. Nah, di sini disebutkan di spesifikasi ini, kalau number of strand itu 1, maka kemampuan beban yang diizinkan adalah 900 kilo. Kalau double strand, maka itu 1530 kilo. Kemampuan beban yang diizinkan. Di sini ada catatan, kalau menggunakan offset link,
maka kekuatannya turun 65% dari kekuatan ini ya, disebutkan kekuatan dari chain tersebut. Selanjutnya ini adalah tabel masih RS60 ya, sebagai contoh. Nanti teman-teman lihat di video ini pada lanjutan dari kuliah singkat di layar monitor, nanti ada contoh soal di papan tulis. Nah, ini spesifikasi ya, kalau kita lihat tabel ini sama, kalau kita memilih belt, memilih gearbox, itu adalah KW rating ya. Nah, misalnya di sini adalah small sprocket, jadi sprocket kecil itu putarannya berapa maksimum, kemudian jumlah giginya berapa, maka kekuatan dari chain itu, KW-nya itu adalah 7,94 kW, itu ratingnya. Nah, kembali lagi, kalau kita lihat tadi di gambar tadi ya, itu ada double strand, ada triple strand, maka di sini ada faktornya. Jadi kalau kita itu two strand atau double strand, maka dikali 1,7 dari tabel ini. Kemudian kalau triple strand itu bukan dikali 3, tetapi 2,5 kali tabel ini. Itu kekuatan dari rantai itu untuk menerima daya yang ditransmisikan. Nah, selanjutnya itu tadi chain, ini adalah sprocket. Sprocket dan chain, kalau chainnya itu RS60, maka sprocketnya juga RS60. Nah, ini tipenya, ini tipe 1B, seperti ini bentuknya, kemudian 1C, 2B, ya, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh kita 1B, itu adalah misalnya jumlah giginya itu 19, maka kita harus lihat maksimum bornya itu berapa. Artinya kalau kita beli sprocket itu kita dapat namanya pilot bore. Pilot bornya itu diameternya kecil, ini adalah 15,9 mili. Nah, kemudian kita gedein sampai maksimum adalah 55 mili. Kenapa? Jika kita punya as itu 50, kemudian max bornya 55, maka sprocket ini bisa digunakan. Oke. Nah, tetapi jika sprocket ini, jika as itu diameternya 60, sementara ini maksimum bornya 55, maka sprocket ini tidak bisa digunakan. Kita harus pindah ini, RS-nya nih. Tadi kan ada macam-macam ya, ada RS, ini ada RS60, RS80, RS100. Jadi kalau ini tidak bisa digunakan, tidak cocok, tidak sesuai, maka pindah yang lebih besar RS-nya. Ini adalah kita cek di maksimum bor. Nah, ini jika contoh berikutnya adalah jika kita jumlah gigi dari sprocket itu 28, kemudian berapa cek maksimum bornya, maka maksimum bornya adalah 55. Jadi kita harus untuk power yang cocok diameter asnya itu di bawah atau sama dengan 55 mm dengan tipe B ya. Ini adalah contoh tabel. Teman-teman silakan lihat di katalog lebih detail ya. Nah, bagaimana cara memilih chain? Yang saya jelaskan sebelumnya dari tabel-tabel KW rating itu, ini adalah ada KW ratingnya ya. Itu adalah ini, artinya untuk transmisi, untuk menggerakkan sesuatu ya, itu adalah cukup dengan KW rating. Tetapi bisa juga kita menggunakan dari kekuatan maksimumnya berapa, itu kekuatan beban maksimumnya. Nah, jika untuk lifting, untuk ngangkatnya, maka yang dicek bukan KW rating, yaitu sama, yaitu berapa maksimum allowable load-nya. Kemudian untuk shuttle traksi juga sama, berapa maksimum allowable load-nya. Kemudian pin gear juga sama. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kalau untuk KW rating sama seperti belt, seperti gear ya. Itu desain KW itu adalah sama dengan berapa daya yang ditransmisikan kali service factor. Kalau teman-teman ingin lihat pada kuliah sebelumnya tentang belt, tentang gear, itu adalah desain power itu adalah daya yang ditransmisikan dikali service factor. Nah, kalau untuk pengecekan dari beban yang diizinkan,
Ini adalah rumusnya, yaitu gayanya berapa, kemudian faktornya berapa, tergantung kasus per kasus ya. Silakan teman-teman mempelajari di katalog manufaktur ya, itu akan memberikan panduan bagaimana memilih chain dan sprocket. Saya ulangi lagi, kalau untuk KW rating itu adalah ini, contohnya ya, tabel yang digunakan, kemudian beban yang diizinkan itu adalah ini. Jadi tergantung kasus per kasus. Di sini kasusnya apa, itu kita kalau untuk yang umum untuk penggerak ya itu adalah KW rating, tetapi jika untuk alat angkat, untuk traksi, untuk pinggir, maka yang dicek kekuatan dari chain itu adalah beban yang diizinkan. Nah, berapa? Lihat tabel. Itu masing-masing punya tabelnya ya. Ini untuk RS60 beban yang diizinkan adalah seperti ini. Kemudian ini RS60 KW rating adalah ini tabelnya, diberikan oleh manufaktur ya. Nah, aplikasi chain itu seperti apa? Banyak sekali aplikasi chain itu untuk driving chain ya. Untuk roll drive, multi sub drive, untuk high speed, untuk vertical sub drive. Bentuk-bentuknya dikasih panduan oleh manufaktur di dalam katalognya. Nah, seperti apa service factor tadi? Jika kita untuk drive yang umum ya, maka cukup daya yang ditransmisikan kali service factor. Contohnya, nanti teman-teman silakan lihat di contoh papan tulis nanti ya setelah ini. Misalnya contohnya, tipe impaknya adalah moderat, penggeraknya yang mesinnya itu adalah motor, dinamo listrik, maka service factornya 1,3. Jadi kalau kita itu misalnya 4 kW, berapa desain power? Itu adalah 4 kW kali 1,3. Itulah kW yang dipilih, RS berapa, sehingga KW ratingnya itu adalah harus melebihi dari 1,3 kali 4 kW. Nah, jika double strand atau triple strand tadi seperti digambar ya, ini faktornya tinggal dikali dari tabel itu dikali ini. Nah, sedangkan yang ini adalah faktor-faktor ini adalah untuk mengecek kekuatan chain, bukan dari KW rating. Kalau ini adalah KW rating, kalau ini adalah untuk allowable load, beban yang diizinkan. Ini silakan lihat di katalognya. Demikian kuliah singkat tentang chain dan sprocket. Kita akan lanjutkan supaya lebih jelas ya. Itu akan kita kasih di papan tulis. Sebelum memang mengikuti kuliah singkat ini, teman-teman dianjurkan untuk mendownload katalog dulu di internet ya, di download katalognya, kemudian dipelajarin. Ini adalah kuliah singkat, tidak mungkin semuanya dijelaskan, tetapi minimal tahu dasar-dasarnya, apa itu chain dan sprocket, bagaimana cara memilihnya, bagaimana beban yang diizinkan, bagaimana KW rating. Demikian kuliah singkat di layar monitor ini. Kita akan lanjutkan kuliah singkat ini di papan tulis. Kita lanjutkan dari tadi penjelasan di layar monitor ke papan tulis ya, untuk contoh bagaimana memahami tadi yang sudah dijelaskan di dalam layar monitor. Berikut adalah contoh. Ini misalnya ada gear motor ya, dengan rasio 8, I1 sama dengan 8. Ini kemudian ada sprocket kecil dengan jumlah gigi 19, dan ini adalah N1, ini motornya 4 pole. Kemudian sprocket yang gede ini jumlah giginya 28, sehingga I2 itu adalah rasio reduksi antara sprocket besar dan sprocket kecil. Nah, gear motor ini memutar puli atau drum atau mesin roll, diputar ini. Kemudian kalau seperti ini adalah sprocket kecil dengan jumlah gigi Z ya, simbolnya Z itu 19.
Sprocket yang besar itu Z2 itu jumlah giginya 28. Diameter pitchnya silakan lihat di katalog ya, katalog Tsubaki atau kalau Hitachi. Diameter pitchnya itu adalah 115,74. Ini dari katalog, tabel katalog. Kemudian DP2 ini adalah diameter pitch untuk sprocket yang besar. Diameternya adalah 170,14 mm. Kita pilih chain end sprocketnya adalah RS60. Jadi ini data dari RS60 itu DP1 115,74, DP2 170,14. Nah, jarak antar asnya, antar shaft itu 370 mm. Selanjutnya, kalau kita ingin menghitung reduksinya, reduksi I2 ini antara sprocket kecil dan sprocket besar, I2 itu Z2 per Z1 atau DP2 per DP1 ya. Itu sama dengan 28 dibagi 19, jumlah giginya, itu rasio reduksinya, itu adalah 1,47 atau bisa juga dengan dari diameter pitch 2 dibagi diameter pitch 1 ya. Itu adalah sama hasilnya 1,47. Selanjutnya shaft di dalam drum ini itu adalah diameter 55 mm. Ini hasil perhitungan ya. Kemudian kita menggunakan gear motor untuk memutar drum ini atau roll atau pulley ini adalah 4,13 kW. Ini itu setara dengan 5,5 HP. Selanjutnya berapa service faktornya? Service faktornya itu adalah TP impact. Silakan lihat juga di katalog ya. Untuk memahami kuliah singkat ini, sebelum mengikuti kuliah singkat ini sebaiknya memang mendownload katalog dari Tsubaki atau Hitachi ya. Nah, di sini ini data-data ini diambil dari katalog. Tipe impactnya apa? Jadi kena beban shock atau seperti apa? Dengan tipe impactnya itu adalah moderat, penggeraknya itu adalah motor listrik, maka didapat safety factor atau service factornya 1,3. Sehingga rating dari sprocket chain itu adalah 4,3 kW kali 1,3 sama dengan 5,4 kW ya. Selanjutnya, kalau kita lihat putaran motor ini adalah 4 pole 1450, maka putarannya adalah putaran untuk ini ya, sprocket yang besar ini adalah 1450 rpm dibagi I1. I1 adalah rasio gearboxnya. Gearboxnya itu diambil rasio 8. Kemudian rasio antara sprocket besar dan sprocket kecil itu adalah 1,47. Maka putaran dari sprocket besar itu adalah 123,3 rpm. Ini putarannya ya. Di sini putarannya 123,3 rpm. Nah, berapa putaran sprocket kecil? Ini sekedar tahu ya. Putaran sprocket kecilnya itu adalah 1450 dibagi 8. Karena apa? Rasio reduksinya itu adalah 8. Sehingga putaran sprocket kecil di sini itu adalah 181,25 rpm. 181,25 rpm. Oke, kita lanjutkan. Nah, semua kita harus lihat katalog untuk menentukan kekuatan dari sprocket maupun chain. Nah, dari katalog Tsubaki kita menggunakan RS60 atau ANSI 60 lah. Itu ya. Nah, jadi ketika cek rating kita lihat small sprocket yang kecil itu putarannya adalah 181,25 rpm. Dari tabel itu tidak ada 181. Kita ngambil data 200 rpm dari tabel itu ya. Untuk sprocket kecil jumlah giginya 19, maka ratingnya adalah ini dari tabel nih 7,94 kW. Nah, bagaimana kalau kita adu dengan
desain rating ya, itu kita sudah menghitung desain ratingnya adalah 5,4 kW, yaitu sudah dikali service factor 1,3 ya, sehingga 7,94 kW itu lebih dari desainnya, maka oke ya. Dan ini adalah cukup satu strand itu, sehingga dan jika ada contoh soal yang lain, jika ditemukan bahwa ini kurang dari desain rating, maka jumlah strandnya itu bisa ditambah 2 strand itu. Jadi kalau 2 strand, maka dari tabel yang sudah saya jelaskan di layar monitor itu tidak langsung kali 2 ya, itu 1,7 kalau nggak salah itu, dikali kalau itu adalah double strand. Kalau triple maka dikali 2,5 dari tabel itu ya, itu adalah rating dari chain dan sprocket ya. Selanjutnya kita sudah menentukan bahwa diameter shaft dari drum ini, shaftnya itu adalah diameter 55. Ada hal lain di samping mengenai KW rating yang harus dicek adalah maksimum bore. Jadi kalau kita beli sprocket itu ada pilot bore, diameternya itu kecil ya, itu untuk ngebubut ya, untuk memperbesar lubang itu. Begitu kita cek katalog, untuk Z2 ini itu adalah maksimum bornya 55 mili ya. Jadi kalau kita lihat di sini dengan as ya, diameternya 55 mili, kemudian maksimumnya 55 mili, maksimum sprocket ya, diameter bor sprocket, maka ini oke. Artinya bisa digunakan RS60 ini dengan Z2 28. Selanjutnya kita ingin tahu dari desain yang sudah ada, jarak antara shaft itu, antara as itu adalah 370 mm. Kemudian kita mau beli berapa panjang atau mau masang ya. Sebab kalau beli rantai itu umumnya itu 10 feet. Jadi langsung dikasih satu pak itu 3 meteran, 10 feet. Jadi nggak bisa kurang dari itu. Sehingga cuman ketika kita mau masang rantai ini, kita harus menghitung berapa link, berapa sambungan ya, harus dihitung supaya pas gitu. Nah, rumusnya adalah untuk menghitung berapa panjang daripada rantai itu untuk RS60, kemudian kita lihat di katalog ya, pitchnya itu jarak antar pin-pinnya itu adalah 19,05 mm pitchnya ya. Nah, rumus untuk menghitung panjang rantai adalah Z2 plus Z1 dibagi 2. Z ini adalah jumlah gigi ya. Kemudian ditambah 2 CP. CP ini adalah jarak center as ini, cuma dikonversi ke link. Ini kan 370 mili. Jadi 370 mili, jarak pitchnya antar link-link rantai itu adalah 19,05, maka jumlahnya adalah 19,42 link bijian itu, rantai-rantai kecil itu. Nah, sehingga bisa dihitung panjang dari rantai itu untuk jarak 370 mili dengan Z1 19 gigi, Z2 28 gigi adalah 28 tambah 19 bagi 2 ditambah 2 kali 19,42, ini CP ya, ditambah 28 kurangi 19 pangkat kuadrat dibagi 40 kali CP ini 19,42. Hasilnya adalah 62,4 link. Jadi sehingga kita bulatkan 63 link. Kenapa? Karena kita harus motong. Kalau kita beli rantai itu panjangnya 3 meter. 3 meter itu. Atau 10 feet ya. Itu sudah satu kardus itu. Nah, kita hitung berapa sih 63 link itu? 63 kali pitchnya. Pitch ya. 19,05. Jadi 1200 mm. Ini panjangnya. Tetapi ketika kita memotong rantai itu adalah dihitung linknya berapa biji link, yaitu 63 link, kemudian kita lepas pinnya itu. Nah, kemudian ketika kita beli rantai, jangan lupa juga beli chain linknya, sambungannya, CL-nya itu.
Jadi ada sambungannya. Ketika kita lepas pinnya, kemudian kita potong rantai itu, kemudian kita sambung lagi, itu ada channelingnya sendiri, ada sambungannya ya. Ini adalah contoh soal untuk memahami apa-apa yang harus diperhatikan di dalam menentukan komponen mesin. Dalam ini adalah chain and sprocket. A itu adalah mengenai rating, jadi ratingnya itu juga harus oke ya. Rating dari chain, dari sprocket harus oke. Kemudian max bore-nya juga harus oke, maksimum bore-nya, kemudian panjang rantai. Demikian kuliah singkat ini, part 4 ya, tentang chain and sprocket. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada kuliah singkat yang lain dengan tema yang lain. Ikuti saja channel ini pada kuliah singkat menentukan komponen mesin pada bahasan yang lain. Demikian, ikuti selanjutnya tetap pada di channel ini, di Bengkel Engineer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.